Shalom anak-anak ibu sekalian, apa kabar kalian nak? Ibu berharap kalian tetap semangat dan tetap sehat selalu bersama dengan papa mama, juga ada kakak atau adiknya atau keluarga yang ada di rumah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di kelas 5 ini, materi kelas 5 kurang lebih berjumlah 14 bab atau 14 pelajaran yang harus kita lewati. Materinya cukup panjang. Tapi sebelum kita memulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar hari ini Tuhan, pimpin kami agar kami memahami setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga hamba-Mu berdoa Tuhan untuk kedua orang tua dari anak-anak hamba di sekolah, mereka orang tuanya yang bekerja maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan buat segala peristiwa kehidupan yang kami lewati. Tuhan terus pimpin kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom. Kita lanjut ya. Untuk materi pertama kita langsung saja. Ya, pengantarnya. Mengapa manusia berdosa? Nah, ini pelajaran kelas 5 ini sangat menarik untuk dibahas. Mengapa manusia berdosa? Kita lihat. Pelajaran pertama, mengapa manusia berdosa? Itu terdapat dalam Kejadian 3. Kejadian pasal 3 itu memang menceritakan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, kita sudah berdoa, Ibu mempersingkat saja, kita tidak bernyanyi ya. Ibu akan menceritakan tentang di Kejadian pasal 3, yaitu pasti bersangkutan tentang Adam dan Hawa, yaitu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, tapi rupanya tidak. Gambarnya saja. Rupa itu harus dikerjakan oleh manusia. Rupa yang dimaksud adalah karakternya, manusia batinnya, jiwanya ya. Pada mulanya manusia ditempatkan di Taman Eden, Kejadian 2 ayat 8. Taman itu indah nak. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman tersebut. Nah, segala sesuatu dapat mereka nikmati. Adam dan Hawa begitu bahagia. Semua yang dibutuhkan ada dan disediakan oleh Allah untuk mereka. Tapi di tengah Taman Eden Allah menumbuhkan sebuah pohon serta pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, semua pohon di dalam taman itu Allah berkata, boleh kamu makan Adam, boleh kamu makan Hawa. Namun jika kamu makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu, yang jelas-jelas Tuhan larang, Allah berkata bahwa mereka pasti atau akan mati. Ya. Itu merupakan kenyataan yang mengerikan. Namun kalau jika Adam dan Hawa itu taat atau dia setia, maka Allah memberikan anugerah kepada mereka dan keturunannya. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, mungkin kita tidak mengalami kematian. Namun karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia harus mengalami yang namanya kematian, karena kematian adalah solusi yang diberikan Allah kepada manusia agar dapat berjumpa kembali kepada Sang Pencipta. Namun apakah selama hidup ia melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Allah? Nah, di dalam kisah tersebut iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu dan ingin merusak pekerjaan Allah. Iblis tahu bahwa manusia akan berbahagia selamanya. Mereka akan taat dan setia kepada Allah. Iblis gak suka nih kepada orang-orang yang takut dan taat kepada Allah. Iblis gak suka. Dia akan berusaha untuk menggoda dan menjatuhkan manusia tersebut ya. Dan dia datang kepada Adam dan Hawa menyerupai ular. Ular itu kan licik. Dari segala binatang yang ada, ular itu licik dan sangat berbahaya. Ular datang menghampiri Hawa dengan memutarbalikkan perintah Allah. Dan ular berbisik, kalau kamu makan buah itu, kamu gak akan mati. Tetapi kamu akan sama seperti Allah. Wah. Tetapi Allah tahu bahwa ketika perempuan telah memakan buah tersebut, merusak pemikirannya, ia menularkan kepada suaminya. Dan ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak taat kepada Allah, mereka tahu bahwa diri mereka
telanjang. Mereka malu mendengar langkah Allah di taman tersebut. Adam, kamu di mana? Allah bertanya. Adam malu. Aku malu Tuhan, sebab aku telanjang. Apakah kamu memakan pohon yang aku larang? Katanya Allah begitu. Iya, nah Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Mereka sudah jatuh dalam dosa. Kesadaran mereka terlambat. Mereka sadar apa yang terjadi tidak seperti yang mereka pikirkan. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka malu tidak berpakaian. Akhirnya mereka menyemat 2 pohon ara dan membuat cawat menjadi pakaiannya. Mereka ketakutan karena telah melanggar perintah Allah. Ketika suara Allah mereka dengar, mereka ketakutan, ingin melarikan diri. Ya kan? Mereka tahu mereka gagal dan tidak menyukakan hati Allah. Itulah yang membuat mereka takut menghampiri Allah karena kekudusannya. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, hubungan Allah dan manusia menjadi putus. Dan mereka diusir dari Taman Eden. Dan mengalami banyak penderitaan. Karena akibat dosa yang dia lakukan. Banyak karena hukuman yang diberikan Allah pun tidak mudah untuk mereka jalani. Adam dan Hawa pun menyesal dengan keputusan atau ikut tergoda dengan tipuan si ular. Nah, yang di C kita lihat bahwa memahami penyebab manusia jatuh dalam dosa. Kalian sudah sambil membaca materi tersebut, Ibu akan menayangkan 1 tayangan agar kalian lebih paham lagi cerita mengenai kejatuhan manusia. Saksikan tayangan tersebut. Laki-laki dan perempuan itu memiliki hubungan yang indah dengan Allah dan dengan satu sama lain. Tetapi, ingatkah Anda dengan para malaikat yang diciptakan oleh Allah? Salah satu malaikat itu menjadi sangat sombong. Ia ingin menjadi seperti Allah dan menyuruh malaikat-malaikat lain menyembah Dia, dan bukan Allah. Namun hanya ada satu Allah yang layak disembah. Karena itu, Allah mengusir malaikat yang memberontak itu dari surga. Malaikat itu kita sebut sebagai iblis. Allah juga mengusir semua malaikat yang menjadi pengikut iblis dari surga. Mereka adalah roh-roh jahat. Suatu hari, iblis menggoda perempuan itu untuk memakan buah dari pohon yang terlarang. Ia bertanya kepada perempuan itu, apakah Allah memang melarang kalian makan dari semua pohon di taman ini? Perempuan itu berkata, tidak, kami boleh makan dari semua pohon kecuali satu yang ada di tengah-tengah taman ini. Kalau kami makan atau menyentuhnya, kami akan mati. Namun iblis berkata kepadanya, kamu tidak akan mati, melainkan akan menjadi seperti Allah. Perempuan itu mendengarkan iblis dan makan buah itu. Kemudian, ia memberikannya kepada suaminya, dan suaminya juga memakannya. Pada hari itu, mereka berdua berdosa. Dosa terjadi kapan saja ketika kita melanggar perintah Allah. Allah benar dan kudus. Ia harus menghukum kita ketika kita tidak menaatinya. Allah mengusir laki-laki dan perempuan itu dari taman, dan hubungan mereka dengan Allah putus selamanya. Seperti laki-laki dan perempuan itu, kita semua telah berdosa. Hubungan kita dengan Allah putus dan akibat dosa adalah hukuman kekal di neraka ketika kita meninggal. Kita tidak dapat hidup selamanya dengan Allah seperti rencana Allah sebelumnya. Apa yang bisa dilakukan? Nah, bagaimana solusinya? Yaitu manusia harus bertobat dan kembali kepada jalan yang Allah inginkan.
Nanti di bawah ini ada beberapa pertanyaan. Nomor 1 sampai nomor 4. Apa hukuman yang diberikan Allah kepada manusia? Yaitu kepada Adam, ia akan bekerja keras membanting tulang, yang dimana dia harus berjerih lelah mencari nafkah. Itulah yang diberikan hukuman Allah kepada Adam. Dan kepada Hawa diberikan sakit pada waktu ia melahirkan seorang anak. Dan kepada ular ia akan memakan debu dan berjalan dengan badannya, gitu ya, merayap seperti itu ya ular. Dan diperkirakan bahwa memang ular dulu memiliki kaki. Nah, dia di nomor 1 sampai ke 4 kalian bisa jawab dengan membaca materi di atas dan video di atas, video yang tadi Ibu tayangkan. Dan di halaman selanjutnya, di halaman ketiga, kalian bisa buat kotak nanti di buku agama, dikerjakan disalin. Akibat dosa diusir dari Taman Eden. Keadaan manusia yang pertama diusir dari Taman Eden akibat dosa. Benar. Menjadi takut kepada Tuhan, misalkan centang lagi. Kalau misalkan saya centang atau X ya, petunjuknya ada di nomor 5 ya, centang atau di X ya gitu. Bila bukan keadaan merupakan akibat dari dosa manusia ya. Demikian pemaparan Ibu. Nanti kita lanjut di materi D-nya, mengapa manusia berdosa. Kan Ibu lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi Ibu kembali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.